确是我三生劫的应劫之人。颠翻几次的大恩，你让我如何？都好了，萌宠莫及。或许会对你有所帮助。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 141. Untuk di part sebelumnya ya, Qinan alias Duan Qing berhasil untuklah mengalahkan Tuan Di Fengyun. Bukan berhasil mengalahkan sih, melainkan berhasil untuklah menyadarkan kalau dia telah berada di jalan yang sesat. Sedangkan untuk si Tuan Harimau Putih yang mencoba memasuki tubuh dari Qinan haruslah bertemu dengan Empress Fei Yu, sehingga ya dia menjadi hewan peliharaannya guys. Namun setelah selesai dari permasalahan itu, adanya seseorang yang berada di atas langit sedanglah memantau dirinya. Kira-kira siapa? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari semua itu, kini Qinan telah memiliki status paling tertinggi guys. Bahkan ya sekelas Tuan Wang yang dulunya jauh lebih tinggi daripada Qinan haruslah menemui dia dengan proses yang begitu panjang. Beruntungnya saja ya Qinan ini adalah orang yang begitu baik dan tidak lupa dengan hutang budi. Dia memperbolehkan Tuan Wang untuklah menemui dirinya. Di sana Tuan Wang mengeluhkan untuk sekarang dia sangatlah sulit untuk bertemu dengannya karena sekarang ini Duan Qing memiliki pengikut yang sangatlah banyak. Dia membalasnya kalau Tuan Wang tetaplah dia anggap sebagai gurunya. Mau bagaimanapun itu, dia akan tetap memberikan hormat guys. Jadi janganlah segan untuk menegur dirinya. Lalu Tuan Wang memberikan sebuah kabar. Ternyata untuk Wibizhou sama sekali tidaklah meninggal dunia. Kini dirinya hanyalah perlu untuk berkultivasi dalam memulihkan dirinya. Bahkan untuk Tuan Di Fengyun meminta untuklah menggantikannya dalam melengkapi formasi penutup langit. Semua ini dia lakukan untuklah menebus dirinya. Mendengar ini, Qinan akhirnya tersenyum dan dia langsunglah datang untuk membantunya. Di sana dia disambut oleh putri tertua yang kini menjadi putri mahkota. Sedangkan untuk Duan Qing, dia telah menjadi Marquis Yi Yong. Ya kita sebut saja sebagai Marquis lah ya. Kedatangan dari Duan Qing telah diketahui oleh putri mahkota. Karena ya sesuai janjinya, kalau Qinan akan memberikan dia jiwa semangat bela diri level tertinggi kepadanya. Namun ya untuk putri mahkota mempertanyakan lagi, apakah dia yakin ingin memberikan dia ini semua? Duan Qing membalasnya, janganlah menolaknya, karena dia telah memutuskan ini semua. Lalu sang kaisar memberitahu kepada mereka berdua kalau formasinya telah selesai dan mereka dipersilakan untuklah masuk. Di dalam hatinya putri mahkota, dia sungguhlah tidak menyangka perbuatan baik apa yang dia lakukan sampai-sampai ya mendapati ini semua dengan begitu mudah. Dia sungguhlah berterima kasih kepada Jenderal Duan Qing karena ya untuk memberikan semangat bela diri itu adalah hal yang begitu sangatlah berharga. Dia berjanji kepada Duan Qing, suatu saat nanti jika dia telah berada di puncak bela diri, dia akanlah mendukung penuh dari belakang. Anjay. Lalu Tuan Di Fengyun kembali memperingatkan kepada mereka berdua untuk mengubah semangat bela diri sebenarnya telah bertentangan dengan kehendak surga. Jika nantinya surga mengetahui ini semua, maka mereka akanlah menerima resikonya sendiri guys. Jadi ya untuk mereka berempat sebenarnya hanya bisa mempertahankan formasi penutup langit. Sisanya mereka serahkan kepada Qinan. Namun siapa sangka ritual ini berjalan dengan begitu lancar guys, tanpa adanya hambatan sama sekali. Ya untuk masalah-masalah kecil mah pasti ada ya. Contohnya seperti mereka berempat haruslah batuk berdarah karena tekanan spiritual yang diberikan oleh Qinan terlalu besar. Namun dari semua itu juga mereka akhirnya berhasil. Setelah keberhasilannya,
kita bisa melihat jiwa semangat bela diri milik dari Tuan Putri akhirnya terlihat seperti bulan sabit guys. Sedangkan untuk di aliansi perdagangan, ada seorang murid yang bernama Lu Jian. Dia adalah ketua murid aliansi jalur perdagangan, dan dia memberikan daftar-daftar nama terbaru, yaitu naga tersembunyi. Namun ketika dibuka oleh sang tetua, terlihatlah nama dari Jenderal Duan Qing. Dia sungguhlah tidak terima. Bagaimana bisa nama ini berada di dalam daftar naga tersembunyi? Untuk Lu Jian memberikan penjelasannya, kalau nama dari Jenderal Duan Qing adalah sosok yang begitu sangatlah kuat. Dia bangkit dengan begitu sangatlah cepat. Untuk sekarang ini saja, namanya sudahlah tersebar di seluruh Dongzhou. Maka dari itulah, nama dia terdaftar di gulungan tersebut. Namun ya, sang tetua tidak inginlah nama ini berada di sini. Karena semua daftar ini adalah keputusan dia. Dan karena Jenderal Duan Qing telah merusak rencana dia dengan barak harimau putih, jadi ya, dia tidak diizinkan untuklah berada di daftar tersebut. Ya, bilang aja kalau Duan Qing adalah musuh utama dia sekarang ini guys. Dan dia sangatlah yakin seyakinnya kalau Jenderal Duan Qing ini sama seperti Qinan, dia haruslah disingkirkan dengan cepat. Jika tidak ya, ini semua akanlah berujung dengan masalah yang besar guys. Membicarakan nama Qinan, mereka juga sangatlah penasaran. Sudah bertahun-tahun mereka tidaklah bertemu dengan sosok dari Qinan. Bahkan ya, sampai saat ini mereka sama sekali tidaklah menemukan jejak apapun darinya. Jadi, dia bertanya kepada tetua botak, sebenarnya apa yang dia kerjakan selama ini? Bahkan ya, untuk baunya saja sampai saat ini tidaklah diketahui. Untuk sang tetua botak hanya mengatakan kalau Qinan mungkin saja telah memakan rumput penutup langit yang membuat seluruh kultivasinya, nafasnya, jejaknya benar-benar tertutupi. Hal ini membuat sang tetua benar-benar begitu kesal. Mereka telah kehilangan jejak dari Qinan, telah kehilangan dari Pavilion Wuyan, bahkan kehilangan rumput penutup langit. Hal ini ya membuat aliansi perdagangan sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuklah menjalin hubungan dengan klan Mu. Sebetulnya untuk kesalahan sebesar ini, dia haruslah dihukum dengan seberat-beratnya. Tetapi dia masihlah berbaik hati untuk memberikan dia kesempatan agarlah memperbaikinya. Dan sang tetua langsunglah memberitahu, sebenarnya dia memiliki kecurigaan kepada Jenderal Duan Qing kalau dia adalah Qinan. Sebab Qinan menghilang tepat saat Duan Qing benar-benar bangkit. Jadi dia memberikan sebuah saran atau rencana agarlah mengajaknya untuk bergabung dengan aliansi perdagangan. Mungkin ya dengan cara dia mengajak ataupun memancing bisa untuk mengungkapkan identitas dari Qinan. Sedangkan untuk Tuan Putri Mahkota, dia mempertanyakan, sebetulnya ketika mereka sedang berada di dalam formasi penutup langit, kehendak surga telah mengetahui keberadaan mereka. Tetapi ya secara tiba-tiba keberadaannya langsunglah menghilang yang membuat dia sangatlah penasaran. Duan Qing meyakinkan kalau itu hanyalah sebuah kebetulan dan dia akanlah menyelidikinya. Namun bagaimanapun juga Putri Mahkota sungguhlah berterima kasih kepadanya karena telah mengubah takdirnya untuklah melawan langit. Maksud dari mengubah takdirnya ini kan ya, karena biasanya untuk seluruh penerus dari sang kaisar adalah pria. Tetapi kali ini kan yang terpilih adalah wanita. Jadi ya, dia haruslah mengubah semangat bela dirinya dan juga mengubah kemampuannya sendiri. Maka disebutlah sebagai melawan takdir. Dan sebagai tanda terima kasihnya, dia akanlah memberikan sebuah gelang berwarna merah. Yang dimana gelang ini dia yakini terdapatnya energi martial spirit. Melihat itu ya, untuk Empress Feiyu langsunglah bangun dari tidurnya dan meminta kepada Qinan mempertanyakan kepada Tuan Putri dari mana dia mendapatinya. Dan Tuan Putri menjawab kalau dia sama sekali tidaklah mengingat dari mana dia mendapatinya.
yang dia ingat ada seorang kakek berjenggot putihlah yang memberikan ini semua. Dan ketika Kinan menerimanya, secara tiba-tiba ya gelang ini mengeluarkan energi spiritual, membuat dia berhasil untuklah naik 5 tingkatan. Hal ini membuat Empress Feiyu sangatlah yakin kalau Kinan sangatlah berjodoh dengan cermin dan tali merah miliknya. Tampaknya ya kalau Kinan memang orang yang ditakdirkan untuklah 3 bencana hidupnya. Maksudnya itu ya kalau Kinan nantinya akanlah menjadi pahlawan dan menyelamatkan Empress Feiyu dari takdirnya sendiri guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 颠翻几次的大恩，你让我如何？ 都好了，这萌宠莫及。或许会对你有所帮助。